Halo guys, jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, video kali ini kita akan kembali lagi membahas video yang saya rangkum untuk berikan teman-teman semua tambahan informasi. Semoga semakin hari semakin kita bisa paham dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada, agar supaya kita tidak terjebak dengan berita-berita hoax atau penggiringan opini, sehingga kita bisa salah menilai seseorang karena penggiringan opini yang orang-orang jahat berusaha untuk lakukan kepada kita semua, teman-teman. Semoga ini bisa mengedukasi tanpa perlu banyak basa-basi. Let's jump to the video guys, and let's do this. Let's go. Lama-lama warga juga muak sama pendemo yang mengatasnamakan rakyat. Nah, kali ini di Kalimantan, warga Kalimantan bubarkan demo mahasiswa mengatasnamakan rakyat. Wow. Nah, loh. Saya harap rekan-rekan mahasiswa pintar, akhlaknya pintar. Goblok kalian semua. Inilah teman-teman ya. Itu jadi bikin masyarakat emosi ya. Akhirnya kan warga mulai perlahan-lahan untuk bersuara, untuk bergerak menentang. Karena demo-demo saja, tapi jangan mewakili rakyat ya. Karena lama-lama warga juga muak ketika mereka demo-demo menyampaikan aspirasi mereka yang hanya segelintir itu kemudian mengatasnamakan rakyat. Padahal rakyat terganggu dengan aksi mereka ini. Banyak yang terganggu. Banyak yang mencari nafkah sampai terganggu. Ya. Taunya hanya bikin rusuh saja, teman-teman. Sebagai pemilih pendukung Pak Prabowo dari zaman dulu kala, selalu memilih Pak Prabowo, nggak pernah enggak. Menanggapi akun Fufu Fafa, B aja. B aja. Ya B aja. Emang gue harus gimana? Hah? Terus gue harus memaki-maki Gibran gitu? Hah? Harus nyumpah-nyumpahin Gibran gitu karena ngata-ngatain idola gue gitu? Orang itu aja masih hasil cocok logi kalian gitu ya. Kagak ada bukti valid ya yang menyatakan bahwa itu Gibran. Ini masih pasti itu anak Abah. Cocok logi kalian. Ya kalaupun ya seandainya nih, andai kata ya itu udah valid nih Gibran gitu ya. Terus gimana tanggapan gue? B aja. B aja serius. Kagak, apa sih mereka berusaha mati-matian soal mengangkat isu Fufu Fafa ini ya, harapan agar supaya Gibran nggak dilantik ya, karena ya sekali lagi karena mereka nggak mau ada orang-orang seperti Jokowi di negeri ini ya, orang-orang yang memberantas mafia-mafia seperti mereka. Kita mencintai sepak bola bahkan lebih ini yang saya tunggu-tunggu teman-teman, karena hobi dan fanatisme itu bisa tumbuh karena situasi yang memungkinkan keinginan kita untuk melihat idola kita itu mencetak prestasi. Itu prinsip yang kita sebut sebagai keunggulan di dalam olahraga. Olahraga itu menimbulkan hormon yang melampaui hormon-hormon kenikmatan, bahkan kenikmatan seksual. Ya, orang bisa menunda banyak hal, termasuk hal-hal yang memungkinkan dia mengalami kebahagiaan badannya. Kalau hobi dia itu tiba-tiba harus dibatalkan, dan dia bisa mengalami situasi psikologi yang tidak stabil karena hobi itu adalah sesuatu yang datang dari pilihan irasional seseorang tuh. Sementara romance misalnya ya bisa karena kebutuhan pragmatis, tapi hobi datang dari semacam hormon dalam diri manusia untuk mencari sensasi di dalam alam semesta. Jadi tubuh kita memang dirancang untuk terlalu banyak putar-putarnya. Coba kita langsung lompat ke siwa ya. Posisi tertentu yang karena menurut beta orang yang itu, apakah Anda pendengar Anda bicara kenikmatan? Karena kalau sensasi itu berubah menjadi Oke. Itu filosofi di balik kegemaran kita menonton sepak bola. Untuk Bung Roger, jujur beta sangat lucu ketika mendengar Anda bicara kenikmatan seksual dalam sepak bola. Kenapa lucu? Karena ketika mendengar Anda bicara kenikmatan seksual, langsung muncul di beta punya benak, yaitu apakah Anda pernah merasakan hal itu sehingga menggambarkan dalam sepak bola? Karena menurut beta, orang yang cuma cinta monyet dalam sepak bola, dia tidak akan memiliki perasaan yang sama dengan orang yang benar-benar cinta sepak bola. Lalu apakah Anda pernah merasakan kenikmatan seksual dalam sepak bola? Terlepas dari itu, beta coba ikuti cara berpikir Anda.
Menurut beta, hubungan intim antara sepasang kekasih, dia mungkin akan merasa puas jika mencapai klimaks. Tapi yang perlu Anda tahu, hubungan intim antara sepasang suami istri, dia tidak akan merasa puas jika hanya mencapai klimaks. Kenapa begitu? Karena sepasang suami istri barulah akan merasa puas jika mendapatkan buah hati. Lalu kira-kira Anda bicara soal kenikmatan seksual dalam sepak bola, itu Anda bayangkan timnas kita sebagai sepasang kekasih atau sepasang suami istri? Kalau Anda membayangkan timnas kita sebagai sepasang kekasih, maka menurut beta Anda salah tempat, bos. Kenapa salah tempat? Karena para pemain timnas kita itu adalah warga negara Indonesia, punya darah Indonesia. Kalau dihubungkan dengan para pecinta sepak bola di Indonesia, maka dapat diibaratkan sebagai sepasang suami istri karena memiliki ikatan yang sangat kuat dalam NKRI, memiliki ikatan yang sangat kuat dalam darah Indonesia. Lalu apakah sebagai sepasang suami istri, Anda hanya mau disuguhkan dengan kenikmatan yang mencapai klimaks saja tanpa kenikmatan buah hati? Sebagai anak NKRI, apakah Anda hanya mau disuguhkan dengan keindahan bermain di lapangan saja tanpa buah prestasi? Selama ini, para pemain timnas kita hanya menyuguhkan keindahan bermain di lapangan tanpa buah prestasi. Lalu apakah Anda mau itu terus terjadi? Kalau Anda mau itu terus terjadi, maka kita bisa bilang bahwa hubungan Anda dengan timnas ibaratnya sepasang kekasih cinta monyet yang tidak ingin memiliki buah hati. Jadi mending Anda stop bicara seks dalam sepak bola. Hari-hari ini kita mungkin melihat ada euforia di dalam persepak bolaan kita. Tapi kita mencintai sepak bola, bahkan melebihi. Aduh, kasih paham sama Siwa ya. Kok bisa-bisanya ya dia kait-kaitkan sepak bola dengan apa sih? Itulah otak ngeres kisah kayak gitu ya. Ini Rocky ini ya. Rocky Gerung sebut akun Fufu bukan milik Gibran. Dia aja nggak bisa. Ada apa sama dia dan Amin Rais? Kenapa beda sama analis Roy Suryo yang menyebut 90,9% wes waras berarti. Mencapai keberhasilan yang luar biasa. Harga minyak satu harga seluruh Indonesia. Berani membubarkan Petral yang tidak bisa dilakukan oleh presiden sebelumnya. Berani melarang hadirnya HTI, FPI, sesuatu yang juga tidak gampang dilakukan pada era sebelumnya. Yes ya, berani membubarkan HTI dan FPI itu poin saya. Hanya Pak Jokowi yang berani ya. Yang sebelumnya mereka tumbuh subur melakukan begitu banyak aksi mereka yang meresahkan masyarakat, melakukan patroli dan sebagainya ya. Rahasia-rahasia apalah teman-teman ya. Mereka seperti adalah penegak hukum di atas negara hukum ini. Ya, mereka berusaha untuk menguasai Indonesia, tapi di zaman Pak Jokowi babat habis HTI, FPI atau organisasi-organisasi ormas-ormas yang itu mempunyai paradigma pola pikir yang benar-benar bertentangan dengan Pancasila kita, teman-teman. Hanya Pak Jokowi yang mampu melakukan itu. Siap maju pilgub untuk memajukan Yaman. PDIP Syariah, Partai Demokrasi Indonesia Perubahan, halal haram hantam. Apa ini? Disponsori para kadrun Oblak CS, Joki Slepet, Hasto Koplak. Komisi Pemberantasan Korupsi belakangan aktif mengusut kasus tuh kan, lebih jelas sekarang sarang koruptor katanya. Perjuangan. Mulai dari Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto, kemudian disusul penggeledahan kantor dan rumah Wali Kota Semarang, Hevia Rita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita. Kemudian yang terakhir ada penggeledahan di rumah anggota DPR fraksi PDI Perjuangan yakni Herman Heri. Benarkah sebetulnya KPK sengaja membidik para kader Banteng jelang momen pilkada? Atau KPK malah sekedar menjalankan tugas profesional karena punya bukti yang jelas? Berikut kami paparkan lebih jauh profesional siapa saja sebetulnya tiga kader. Makanya itu mungkin alasan kenapa ya undang-undang perampasan aset nggak disahkan. Kalian yang nilai sendiri ya. Nanti kalau disahkan gimana? Kalau di sana memang benar-benar seperti yang ditulis tadi, ya KPK bidik banyak kader-kader Banteng. Nanti miskin semua tuh. Kalau untung undang-undang perampasan aset belum disahkan ya. Kalau sudah disahkan ya gimana? Habis semuanya. Teman-teman sendiri yang menilai, kalian sendiri yang memberikan pemahaman ya. Siapa yang wajib kalian percaya? Siapa yang wajib kalian dukung? Saya berharap dengan video-video informasi seperti ini itu semakin hari semakin mencerahkan kepada kita semua.
Karena dalam dunia politik ini memang sangat dark, teman-teman ya. Apa yang kita lihat permukaan itu jauh berbeda dengan apa yang terjadi di dalam. Makanya semoga dengan pemberitaan-pemberitaan ini sedikit membuat kita bisa masuk sedikit lebih dalam untuk mengetahui sosok-sosok mereka yang berada dalam dunia politik, siapa yang wajib kita percayai, siapa yang tidak, teman-teman. Semakin hari kita semakin membuka wawasan kita, karena kita rakyat Indonesia turut dan wajib untuk mengambil andil, untuk memberikan support, dukungan siapa yang wajib kita dukung, ya, untuk kemajuan bangsa ini. Setiap warga negara wajib untuk mengambil bagian untuk kemajuan negeri ini, teman-teman. Ya, semoga ini bisa mengedukasi. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless you. Bye guys.